Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Menyongsong tahun baru, menyongsong bulan Ramadan, maka betul-betul harus diisi dengan ibadah. Jangankan sampai bahwa terisi bukan dengan itu. Seperti dinyatakan dalam surat Al-Maryam 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalat wa tabus syahawat. Pasayal kauna goyan, bahwa yang dikhawatirkan dunia ini awal tahunkah, awal Ramadankah, diisi dengan para penduduk khalpun. Di dalam kalimat itu ada kalimat khalpun, kholapun. Kalau kholapun itu kebalikannya. Kalau kholap itu seperti dalam istilah ulama kholap. Ulama salaf, ulama kholap. Ulama yang patuh, disiplin, teguh, dan aktif beribadah. Kholapun kebalikannya. Generasi apakah muda, apakah tua, yang sebaliknya tidak patuh, tidak disiplin, dan tidak mau beribadah. Nah, karena demikian maka diperingatkan setiap awal tahun, setiap menjelang bulan Ramadan dan sebagainya, maka jelas-jelas di satu tempat bahwa Ramadan itu penuh kegiatan dengan game, dengan permainan anak-anak, ngabuburit, ya. Mana orang-orang aktif, giat beribadah berada di masjid, di majelis taklim, ataupun di pasaran kilat dan sebagainya, ataupun di tempat wisata. Di Sukabumi ada lapangan Merdeka, Lapdek. Maka Ramadan itu penuh dengan orang-orang ngabuburit. Ya. Inilah yang dikhawatirkan. Walaupun generasi yang tidak sadar terhadap ajaran Islam. Walaupun generasi yang taat dan aktif beribadah. Nah, hal inilah yang dikhawatirkan bahwa bagaimana kita mengisi bulan tahun muda ataupun awal tahun, awal Ramadan. Kita seolah-olah ada persiapan yang sebelumnya diperingatkan. Jangankan bulan Ramadan ini gagal panennya. Sepertinya 3 bulan ini menanam padi. Di antaranya begitu menanam, kemudian diurus, kemudian panen. Ya. Sehingga ada salah satu doa, Allahumma barik lana fi rojaba. Seperti rojab itu menanam padi. Dan sabana mengurus padi, dan Ramadana itu panen padinya. Jangankan sampai gagal panen. Nah, yang dikhawatirkan tadi bahwa terisi dunia ini oleh generasi yang adaa'us sholat, menyanyiakan sholat. Sholat itu dianggap ya enteng, dan bahkan dia terlena di dalam permainan sehingga lupa kepada sholat. Ataupun sholat dia, tapi sholatnya di akhir. Atau dia sholat sering ditumpuk, seperti duhur ditumpuk dengan asar, maghrib ditumpuk,
jamak qasar misalkan dengan isanya. Sehingga dalam hal ini mana orang yang niat di dalam ibadahnya, baik ibadah madho maupun ghair madho, ibadah seperti mengkaji kajian Islam, apakah pasantren kilat, pasaran, ataupun mudzakarah, ataupun misalkan mutola'ah, ataupun beberapa musyawarah, diskusi, dan sebagainya. Ini untuk memperdalam kajian Islam. Nah, yang kedua, kebanyakannya watabau syahwat, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang terang-terangan sekarang, pendidikan yang tidak langsung diberikan kepada generasi muda adalah permainan, game, ya. Ada gambler bahkan. Game itu permainan. Kalau gambler itu judi, ya. Maka dua-duanya berjalan. Sewaktu ngabuburit menjelang maghrib, diisi dengan permainan itu. Bahkan dari mulai bangun sampai maghrib, full game, ya. One day full game. Sehari penuh dengan permainan. Sedangkan yang dikhawatirkan tadi, meninggalkan sholat, membiarkan sholat, dan mengikuti hawa nafsu. Inilah mereka yang terjerumus pada dua kejadian tersebut, pasayal kauna goyan. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang namanya goyan, yang neraka yang paling dasar, kerak neraka. Di beberapa hadis dinyatakan bahwa antar permukaan neraka sampai keraknya itu, kalaulah orang dimasukkan ke goyan itu, akan terjun ke bawah sampai 60 tahun. Dari permukaan neraka sampai keraknya itu 60 tahun akhirat. Bayangkan, saking dalamnya, ya. Mana ada laut yang sedalam itu, mana ada sumur sedalam itu. Ini neraka yang panas dan mendidih dan dalamnya luar biasa. Nah, akan disimpan di keraknya neraka goyan. Inilah yang paling diperingatkan pertama oleh Allah dan Rasulnya. Jangankan dalam ibadah itu hanya sekadar sholat fardu saja, ya. Bahkan ada beberapa orang yang sama sekali tidak peduli kepada sholat fardunya dan pada sholatnya, sholat sunatnya. Di bulan Ramadan ada salah satu terapi sholat sunat, di mana sholat sunat taraweh yang dilaksanakan setelah Isya 23 rakaat ataupun dilaksanakan jam 00, jam 12 dengan 11 rakaat, maka kalau dikaitkan dengan terapi pengobatan, justru sholat itu seperti olahraga sehat walafiat. Maka dengan olahraga akan sehatlah seluruh tubuh, organ tubuh kita. Bayangkan, sholat terapi untuk pengobatan jasad. Bahkan ada beberapa ulama terkemuka dulu pernah Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, bahkan kesininya Imam Ahmad bin Hambal, bahkan muridnya juga ada yang disebut Ibnu Taimiyah. Sholatnya itu sampai 300 rakaat, ya. Bayangkan, semalam 300 rakaat. Kita 23 rakaat sudah kelabakan. Maka orang-orang dulu sampai 300 rakaat. Bahkan Imam Ghazali sewaktu sakit, dan juga Imam Ibnu Taimiyah sewaktu sakit masih sanggup
sholat berdiri dengan 250 rakaat. Nah, bayangkan, inilah salah satu terapi kesehatan via sholat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan full sholat, dan mudah-mudahan jasad kita, organ tubuh kita sehat. Yang kita sholat sunat untuk terapi, sholat sunat untuk beribadah, sholat sunat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.